Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran IPS. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu eh, materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, sebelum menyampaikan materi, kalian jangan lupa dulu berdoa, menjalankan sholat 5 waktu, dan bagi yang non-muslim juga menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, baik. Kita lanjut, yaitu tentang materi kita, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan kita ketahui bahwa pada zamannya kolonialisme dan imperialisme, masa pemerintahan pada saat itu mengalami 4 masa. 4 masa yaitu diantaranya adalah masa VOC di tahun 1605 sampai 1799, lalu masa Hindia Belanda di tahun 1800 sampai 1808, lalu Republik Batak di tahun 1808 sampai 1811, lalu juga ada masa pemerintahan Inggris di tahun 1811 sampai 1816, dan yang terakhir yaitu pada masa Hindia Belanda di tahun 1816 sampai 1942. Dan mungkin kalian bertanya-tanya tentang Republik Batak. Nah, perlu diketahui anak-anakku, tentang Republik Batak ini, ya. Republik Batak pada tahun 1795, pasukan Prancis itu berhasil menyerbu Belanda dan Raja Willem kelima melarikan diri ke Inggris. Akhirnya Belanda pun dikuasai oleh Prancis, dan terbentuklah Republik Batak di tahun 1795 sampai 1806, yang tentu saja kekuasaan Prancis ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berada di pemerintahan Hindia. Dan salah satu yang mewakili Republik Batak yaitu Herman William Daendels dan juga Jane William Jensen. Nah, perlu diketahui juga anak-anakku, ya, pada saat itu Inggris berusaha untuk menguasai Indonesia dari Republik Batak, dan akhirnya pada saat itu Jensen menyerah secara resmi ke pihak Inggris yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tungtang yang pada tanggal 18 September 1811. Oke, baik anak-anakku. Kita lanjut lagi. Bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia? Nah, ada beberapa kebijakan yang diterapkan pada bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan monopoli. Nah, mungkin kalian waktu SD pernah mempelajarinya atau kelas 7 SMP oleh guru IPS kalian. Kalau di sini bisa diartikan monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan, dan ini diterapkan oleh zaman kolonial. Pada saat itu pemerintah kolonial menguasai harga jual dan harga beli pasar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh di sini, ya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Ini disebabkan karena produsen VOC sudah dikuasai, karena produsennya itu sudah dikuasai oleh VOC, dan rempah-rempah yang dijual itu dibeli oleh VOC dengan harga yang sangat murah. Tetapi sebaliknya VOC sendiri menjual ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentu saja sistem monopoli ini sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Mungkin kalian sedikit bertanya-tanya, ya, kenapa ya, kok bisa ya sistem ini diterapkan? Nah, VOC menerapkan sistem politik divide et impera. Politik ini diterapkan dikarenakan pada saat
pada saat itu kerajaan-kerajaan di Indonesia sedang mengalami konflik ataupun perselisihan, dan konflik ini tentu saja menjadi bagian yang menguntungkan bagi VOC, dan VOC memberikan dukungan pada salah satu kerajaan, misalnya contohnya Tidore dan Ternate pada saat itu. Tapi kalau Tidore dan Ternate Portugis ya. Tapi pada saat itu VOC ketika memberikan bantuan dan diakhiri dengan adanya sebuah perjanjian sistem monopoli, dan perjanjian ini diterapkan sangat paksa sekali karena VOC sendiri menguasai garis-garis militer yang ada di bangsa Indonesia. Dan akhirnya kerajaan itu sendiri memberikan hak oktroy terhadap VOC. Hak oktroy itu isinya apa saja, ini kalian bisa dilihat. Yang pertama adalah hak mencetak uang. Lalu ada hak memiliki angkatan perang. Ya. Yang ketiga adalah hak memerintah daerah yang diduduki. Yang selanjutnya adalah hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang terakhir adalah hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Itu beberapa hak yang diberikan kerajaan terhadap VOC yang kita kenal disebut dengan hak oktroy ataupun hak istimewa. Nah, selanjutnya penerapan sistem yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia, yaitu kerja paksa. Kerja paksa ini membuat masyarakat Indonesia menjadi menderita. Rakyat kita semakin susah dengan sistem kerja paksa ini. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat kita yang dipekerjakan, tetapi mereka tidak mendapatkan fasilitas yang menguntungkan. Contoh misalnya, rakyat yang bekerja itu tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, ataupun tidak diberikan penghasilan. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah kita mendapatkan kerja yang keras, dan tentu saja banyak sekali korban-korban yang meninggal pada saat sistem kerja paksa ini. Nah, perlu diketahui yang menerapkan sistem kerja paksa yaitu Gubernur Jenderal Dendles yang memerintah tahun 1808 sampai ke 1811. Dan hasil kerja Dendles dalam sistem kerja paksa itu kita bisa melihat sampai sekarang ada jalur Anyer Panarukan. Nah, jalur Anyer Panarukan ini perlu diketahui oleh anak-anakku, ini hasil kerja paksa yang diterapkan oleh Dendles, dan itu tidak main-main loh anak-anakku, karena kerja paksa ini masyarakat dipaksa harus membuat jalan yang panjangnya 1000 km, jadi tidak main-main, bukan? Bayangkan pada saat itu yang sistemnya masih tradisional, tidak seperti saat ini ada mesin-mesin berat, dan kita dipaksa membuat jalan jarak dengan panjang 1000 km. Dari mana ke mana saja sih jalan tersebut? Dimulai dari Cilegon, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, dan yang terakhir adalah Panarukan, Jawa Timur. Dan jalan ini sebenarnya tujuannya adalah digunakan untuk kebutuhan militer ketika masa Gubernur Jenderal Dendles. Oke, baik anak-anakku. Selanjutnya ada sistem yang diterapkan pada zaman kolonial Belanda yang diberikan pada kita, yaitu sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini juga menjadi penderitaan buat masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita dipaksa untuk menyewakan tanahnya. Dan siapakah yang menerapkan sistem sewa tanah ini? Yang menerapkan sistem sewa tanah ini adalah Letnan
Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Bisa dilihat kalian fotonya. Raffles itu diangkat menjadi gubernur di Jawa pada tahun 1811. Dan perlu diketahui oleh anak-anakku, Raffles ini merupakan salah satu perwakilan dari Inggris yang sudah menguasai Republik Batak pada saat itu. Dan apa saja sih isinya? Oke, kita bisa dilihat isi sistem sewa tanah. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi sewa tanah. Lalu selanjutnya adalah pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Wah, mungkin ini sangat sangat menyusahkan sekali buat rakyat kita. Bagi yang punya tanah harus menyewakan tanahnya, dan tanahnya pun disewa tidak sesuai dengan harga yang ditentukan, yang menguntungkan tentunya. Dan bagi yang tidak memiliki tanah dikenai pajak. Jadi yang punya tanah nyewa disewakan, yang tidak punya tanah dikenai pajak. Jadi benar-benar sistem sewa tanah ini membuat kita menjadi tambah menderita saja. Oke, baik. Selanjutnya lagi, ada upaya-upaya pemerintah kolonial pada saat itu, yaitu untuk meningkatkan ekspor agar memiliki harga jual yang tinggi. Karena secara geografis kan Indonesia ini berada di iklim tropis dengan 2 musim, dan 2 musim inilah yang membuat tanah kita sangat subur dan mudah untuk ditumbuh-tumbuhi. Apalagi Indonesia berada di jalur vulkanik, dan jalur vulkanik ini tentu salah satu cirinya memiliki tanah-tanah vulkanik yang subur juga sama. Dan sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial selanjutnya adalah sistem tanam paksa. Nah, pada saat zamannya sistem tanam paksa ini memang berhasil menjadi salah satu populer dalam ekspor di seluruh dunia, di internasional, apalagi untuk teh, kopi, dan kakao. Nah, kalau kalian orang Bandung, mungkin kalian mengenal dengan istilah teh Malabar. Perlu anak-anak ketahui nih, teh Malabar pada masanya itu hanya dinikmati oleh para raja, ya, para raja-raja negara-negara di Eropa saja. Dan teh ini tidak bisa dinikmati oleh kalangan rakyat menengah ke bawah. Siapakah yang menerapkannya? Yang menerapkannya adalah Johannes van der Bos. Nah, itu pada tahun 1830. Nah, ini bisa kalian lihat fotonya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Apa saja sih isi dari sistem sewa tanah ini? Isinya diantaranya adalah satu, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Itu aturannya. Tapi kenyataannya di lapangan itu hampir setengah bagian dari tanah milik rakyat itu digunakan oleh kolonial Belanda. Selanjutnya lagi adalah kelebihan hasil panen itu tidak menjadi keuntungan bagi rakyat, tetapi diambil semua dan tidak dibayar lagi. Dan ini sistem yang merugikan sekali. Selanjutnya lagi adalah waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan terakhir adalah tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Jadi bayangkan oleh kalian, masyarakat kita akan sulit sekali karena untuk menanam kebutuhan sendiri aja mereka terbatas dan harus menanam kebutuhan bagi pemerintah kolonial. Jadi tanaman-tanaman yang seperti tadi yang Bapak sebutkan itu harus ditanam
di sebagian tanah-tanah milik rakyat gitu. Dan sistem sewa tanah ini menjadi penderitaan yang sangat luar biasa, karena anak-anakku perlu diketahui bahwa pada saat itu banyak sekali rakyat yang menderita, dan mereka itu banyak yang kelaparan, yang terkena penyakit kekurangan gizi. Jadi kalau pada tahun 1846 sampai 1848 sampai 1850, ya, itu hampir kebanyakan rakyat meninggal. Contohnya saja misalnya itu di daerah Demak yang asalnya jumlahnya 336.000, hanya tersisa 120.000 orang. Itu yang tersisanya hanya 120.000 orang. Jadi sisa yang lainnya kemana? Yang lainnya mati kelaparan dan kekurangan gizi. Dan ini banyak dikecam oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Daus Dekker, ya. Dan akhirnya kecaman-kecaman ini menjadikan bentuk perlawanan bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan di tahun 1870 itu keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah ataupun tanah penduduk. Nah, tanah yang dapat disewa oleh swasta itu sampai 75 tahun. Wow, cukup lama bukan ya? Sehingga banyak sekali tanah-tanah penduduk yang disewa, ada yang 5 tahun, ada yang 30 tahun. Dan selanjutnya lagi di tahun 1870 keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Jadi maksudnya begini, tebu-tebu yang dari Indonesia itu tidak boleh keluar dalam bentuk bahan yang mentah, tetapi harus dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Jadi pada saat itu mulai berkembang industri tebu di Indonesia yang menghasilkan gula-gula yang bisa diekspor ke luar negeri. Dan perlu diketahui bahwa undang-undang tentang agraria dan undang-undang gula ini membuat banyak sekali bangsa-bangsa Eropa berinvestasi di Indonesia. Oke, baik. Ini tentang sistem tanam paksa, anak-anakku. Dan anak-anakku, itu merupakan sebagian dari materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi 3 sistem ini sangat merugikan bagi kita, sangat membuat rakyat menderita, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kita di berbagai wilayah. Mungkin kita mengenal ada Pangeran Diponegoro, atau kita mengenal juga ada Cut Nyadin, atau kita mengenal dengan peperangan Batak, ya kan? Ataupun kita mengenal juga peperangan-peperangan di daerah, misalnya di daerah Jawa Barat itu ada peperangan di Sumedang, gitu kan, dan di tempat-tempat yang lain di Indonesia ini, ya, untuk melakukan perlawanan. Dan Bapak meminta di akhir video ini pada kalian adalah untuk mencatat poin-poin penting ataupun esensi-esensi penting dalam video ini, dan juga Bapak meminta juga pada kalian untuk membuat cerita tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial, baik zamannya VOC ataupun Hindia Belanda, Republik Batak, atau pemerintahan Inggris ataupun pemerintahan Belanda. Nah, kalian buat di buku tulis, nanti bisa difotokan hasil tulisannya, atau kalian juga bisa membuat melalui Microsoft Word. Tinggal kalian nanti upload saja hasilnya di Drive SMP Lab School UPI Kampus Cibiru, ya. Oke, dari Bapak sekian saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, sholat 5 waktu, dan bagi yang non-muslim, jalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.